Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, mungkin sudah ada yang bertanya nih, waduh, merasionalkan bentuk akar pasti lebih sulit lah dari pelajaran sebelumnya nih. Enggak, ini gampang banget nih. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, dalam merasionalkan bentuk akar ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Nah, syarat yang pertama, bentuk akarnya itu tidak boleh menjadi penyebut. Ingat ya, jika menemui bentuk akar yang menjadi penyebut berarti kita harus rasionalkan dulu. Yang mana yang dimaksud? Nah, ini 2 per akar 3. Nah, ini kan penyebutnya akar nih, jadi ini tidak boleh dioperasikan dulu. Jika ditemui ada bentuk seperti ini di soal, bentuk akarnya menjadi penyebut, maka kita rasionalkan dulu. Bagaimana caranya? Nah, kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebut. Dari syarat yang pertama tadi, 2 per akar 3, berarti bilangan yang sama dengan penyebut adalah, penyebutnya adalah akar 3, berarti kita juga harus kalikan dengan akar 3. Jika penyebutnya akar 5, maka kita kalikan dengan akar 5 juga. Jadi kita mengikut dari bilangan yang di penyebut ya. Nah, ini dikali akar 3 per akar 3. Nah, syarat yang ketiga adalah jika bentuk akar, dalam hal ini penyebutnya, memiliki 2 suku, maka kalikan dengan sekawannya. Nah, jika ada 2 suku nih di penyebutnya, maka kita kalikan dengan sekawannya. Contohnya 2 per 2 akar 3. Nah, ini yang dimaksud di penyebut 2 tambah akar 3. Suku yang pertama adalah 2, suku yang kedua adalah akar 3. Nah, kalikan dengan sekawannya. Sekawannya yang mana? Berarti jika operasinya di sini penjumlahan, berarti sekawannya adalah pengurangan, maka tetap sama dengan ambil tetap bilangan yang di bawah penyebut, tapi ubah operasinya, bentuk operasinya. Maka dikali 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3, sama ya dengan bilangan yang di penyebut ini, tapi tanda operasinya yang berubah, lawannya yang diambil. Jika penjumlahan maka kita tulis pengurangan, jika di sini pengurangan soalnya, maka seperti ini. 2 per 2 dikurang akar 3, maka sekawannya adalah penjumlahan, maka dikali 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Nah, jika syarat ketiga ini kalian sudah memahami, maka kita ke contoh soalnya saja supaya kita lebih memahaminya lagi. Nah, contoh soal yang pertama adalah rasionalkanlah bentuk akar berikut. 2 per akar 3. Nah, perhatikan kolom ini. Jika cuma 1 akarnya di sini, maka cukup kalikan dengan akar yang sama dengan penyebut. Nah, ini 2 bertindak sebagai A ya. Kemudian akar 3 bertindak sebagai akar B. Nah, maka dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, jika sudah seperti ini, silahkan kali lurus. 2 dikali akar 3, kemudian akar 3 dengan akar 3, sesuai dengan kaidah perkalian bilangan pecahan ya. Maka 2 kali akar 3 per akar 3 kali akar 3. Hasilnya berapa? Nah, perhatikan nih di kolom ini. Jika akar B dikali akar B, cukup tulis saja B. Akar
Maka kalau yang ini di soal pertama 2 dikali akar 3 hasilnya 2 akar 3 per. Ya saja, nggak usah ditulis akarnya lagi. Oke, ini cukup mudah untuk kalian pahami. Nah, lanjut saja contoh soal yang kedua. Nah, ini 15 per akar 5. Sama nih dengan contoh soal yang pertama. Berarti kita kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebut. Maka kita kalikan dengan akar 5. Nah, jika sudah seperti ini, maka kali lurus 15 kali akar 5 per akar 5 kali akar 5. Nah, selesaikan 15 akar 5 per 5. Nah, perhatikan hasil akhir ini. Jika masih bisa disederhanakan atau masih bisa diperkecil angkanya, silahkan diperkecil. Nah, perhatikan 15 dengan 5 ini adalah masing-masing adalah kelipatan 5, maka kita bagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, maka hasil akhir dari contoh soal yang kedua 15 per akar 5 adalah 3 akar 5. Nah, ini cukup mudah. Yang penting kalian mampu dalam pembagian atau menyederhanakan ke bentuk lebih kecil bilangannya. Nah, contoh soal ketiga 4 per 2 tambah akar 5. Nah, perhatikan kolom yang di atas. Nah, karena 2 suku dan penjumlahan sesuai dengan contoh soal yang syarat yang ketiga di slide sebelumnya, maka kita kali dengan sekawannya. Jika penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Jadi, jika 2 ditambah akar 5, maka sekawannya adalah 2 dikurang akar 5 per 2 dikurang akar 5. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja kali lurus. Berarti 4 dikali 2 dikurang akar 5 per, nah ini yang penyebutnya. Jika 2 suku seperti ini, maka langsung saja 2-nya dikuadratkan, suku yang pertama dikuadratkan, kemudian suku yang kedua yang akar 5 ini langsung saja nggak usah ditulis akarnya, langsung saja bilangan yang ada di dalam akarnya kurang 5. Silahkan diselesaikan 4 dikali 2 dan 4 dikali akar 5. 4 dikali 2 hasilnya 8, 4 dikali akar 5 hasilnya 4 akar 5. Nah, ini tandanya negatif, mengikut saja di sini. Kemudian per 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikurang 5. Nah, selesaikan dulu yang di bawah penyebutnya. 4 dikurang 5 hasilnya adalah minus 1. Jadi 5-nya lebih banyak dibanding 4, maka dia minus 1. Jika sudah seperti ini, maka hasilnya adalah minus dikali 8 dikurang 4 akar 5. Dan kali masuk minusnya, maka hasilnya adalah minus 2. Minus dikali 8 hasilnya minus 8. Kemudian minus kali minus hasilnya positif ya. Jangan sampai ada yang salah nih dalam perkalian minus kali minus, perkalian tanda operasi. Sayang itu kalau misalkan hanya tanda operasinya saja yang salah. Jadi dalam mengerjakan soal matematika itu kita dituntut untuk teliti dalam menjawab soal. Oke? Baik, langsung saja ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat adalah 3 per 4 dikurang akar 2. Nah, sama nih dengan contoh yang nomor 3 tadi. Cuma yang beda adalah penyebutnya. Yang tadi adalah penjumlahan. Nah, ini sekarang adalah pengurangan. Sama tadi. Nah, silakan lihat kolom yang di atas. Yang muncul ini adalah, nah ini sekawannya. Jika pengurangan, sekawannya adalah ini penjumlahan. Maka langsung saja
karena penyebutnya 4 dikurang akar 2, maka sekawannya adalah 4 ditambah akar 2 per 4 ditambah akar 2. Nah, langsung saja kali lurus 4 dikali 4 tambah akar 2 per 4 pangkat 2 dikurang 2. Nah, 3 dikali 4, kemudian 3 dikali akar 2. Hasilnya adalah 12 dikurang. Nah, harusnya ditambah di sini ya. Tambah di sini. Harusnya jumlah di sini ya. Bukan minus. Nah, ini juga nih. Jumlah di sini. Karena di sini penjumlahan ya. Maka hasilnya adalah 12 dikurang 3 per akar 2 per 14. Ini 12 masing-masing bisa dibagi 2, 12 dan 14 ya. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6, 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Nah, setelah itu langsung saja hasilnya adalah 6 ditambah, harusnya ditambah di sini ya, ditambah 3 akar 2. Nah, baik, langsung ke contoh soal yang kelima. 6 per akar 3 dikurang akar 2. Nah, bagaimana ketika penyebutnya semuanya adalah akar? Nah, nggak usah khawatir jika soalnya seperti ini, sama dengan yang tadi, cuma bedanya adalah ada penambahan akar. Nah, perhatikan kolom yang muncul ini. Nah, ini kan akar 3-nya bertindak sebagai akar B, kemudian akar 2-nya bertindak sebagai akar C. Maka sama dengan yang tadi, kali dengan sekawannya. Jika di sini pengurangan, maka sekawannya adalah penjumlahan, maka tetap ambil akar B. Seperti di sini nanti kita tetap mengambil akar 3 maksud saya. Baik, langsung saja kalikan dengan sekawannya. Nah, berarti sekawannya ini adalah akar 3 tambah akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, cukup kali lurus saja, selesaikan. 6 dikali akar 3 tambah akar 2 per 3 dikurang 2. Nah, 6 kali akar 3 dan 6 dikali akar 2. Nah, hasilnya adalah 6 akar 3 ditambah 6 akar 2 per 1. 3 dikurang 2, 1 ya. Nah, seperti ini, tetap hasilnya adalah jika dibagi 1, ini jika dibagi 1, tetap hasilnya adalah 6 akar 3 ditambah 6 akar 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari contoh soal yang kelima. Nah, dari contoh 1 sampai contoh 5 ini cukup mudah, yang penting kalian memahami kaidah perkalian pembagian ya. Nah, saya rasa kalian sudah memahami contoh-contoh yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, sekarang saya kasih latihan sebagai saya mau tahu nih seberapa jauh kalian memahami materi ini. Nah, silahkan tulis di buku latihan kalian. Ada 2 soal. Yang pertama adalah 3 per akar 3 tambah 2, dan yang kedua adalah akar 8 per akar 8 dikurang 3. Jika menemukan kesulitan dalam mengerjakan soal ini, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.